Semua amal ibadah yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah ini ada dua kelompok kaum muslimin yang tersesat. Satu yaitu kelompok Al-Qadariyah yang menafikan takdir, yang menyatakan bahwasanya tidak ada takdir yang mengatur perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini melakukan segala apa yang dia kerjakan dari amal-amal soleh maupun yang sayyi'ah, yang buruk, dosa-dosa, itu semua adalah karyanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan demikian. Allah tidak mengaturnya. Itu kata Qadariyah. Alasannya, mereka berkata bahwasannya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan perbuatan saleh dan perbuatan buruk kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukum orang yang salah, telah memberikan balasan kepada orang yang salah. Karena semua bukan pekerjaan manusia, kata mereka. Semua itu karena Allah yang mengatur. Jadi agar Allah itu adil, maka manusia harus berupaya sendiri, tidak terkait dengan takdir Allah. Agar Allah adil dalam hukumannya, maka manusia mengerjakan dosa karena keinginannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Masuk akal tidak? Kalau akal yang pendek masuk. Inilah yang membuat mereka tersesat, karena hanya mengedepankan akal. Jadi ini yang membuat mereka tersesat, hanya mengedepankan akal. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu, wa ma taf'alun, dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi keyakinan Qadariyah yang menafikan takdir itu bisa berakibat kepada pemahaman seperti pemahamannya orang-orang Majusi, yang menyatakan bahwasanya pencipta ada dua. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta keburukan. Pencipta kebaikan itulah Tuhan, pencipta keburukan itu adalah syaitan. Sehingga di agama orang-orang Majusi ada dewa, katanya, Tuhan pencipta dan ada Tuhan penghancur. Mirip dengan akidahnya Qadariyah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan walaupun masuk akal, tapi sebenarnya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan dalil-dalil. Kelompok yang kedua yang tidak kalah sesatnya menyatakan bahwasanya manusia ini tidak punya kehendak. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu ekstrim dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkata bahwasanya hidup kita ini seperti wayang, seperti seorang yang bermain di atas panggung sandiwara. Diatur semuanya dengan
skenario dengan tulisan yang dibuat oleh sutradaranya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini juga bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Akidah yang seperti ini dapat membuat kita menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang zalim, yang menghukum seseorang karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghukum seseorang karena menjadi pemeran saja, menjadi wayang. Orang dia tidak berbuat apa-apa, tidak berkehendak apa-apa, kok dihukum, kok masuk neraka? Yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya manusia punya kehendak. Kita semua punya kehendak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kehendak kita. Dialah yang menciptakan kemampuan untuk kita. Dialah yang menciptakan kecondongan hati dalam diri kita, sehingga dia berhak dikatakan sebagai pencipta kita dan segala apa yang kita perbuat, karena dari dia segala sesuatu. Cuman kehendaknya untuk melakukan pertama kali muncul dari diri kita.